Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Rohmat Irawan, guru SD Hidayah, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ambar Widyaningsih dan Bapak Sumaryata. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, peran dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu Ibu Ustaz saja. Ya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah atas beberapa nikmat. Yang nikmat itu mungkin kita tidak bisa atau tidak mampu menghitungnya. Ya. Saking banyaknya nikmat kita tidak mampu atau tidak bisa menghitungnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta berikutnya yang tetap istiqomah sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ustaz Jasdi selaku Kepala Sekolah SD Hidayah. Yang saya hormati Ustazah SD Hidayah. Terima kasih atas kedatangannya. Pada hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi guru penggerak. Ya. Terus sebelumnya saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, terus yang kedua yaitu sambutan dari Ustaz Esti Purwanto selaku Kepala Sekolah SD Hidayah. Yang ketiga inti yang akan disampaikan Ustaz Rohmat Irawan dan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Terus yang keempat penutup. Ya. Langsung saja kita menginjak ke acara yang pertama yaitu mari kita buka dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi menambah keimanan kita dan acara pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Terus yang acara kedua yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan Ustaz Esti Purwanto
selaku Kepala Sekolah SPT Hidayah. Kepada Ustaz Istiqoroto, waktu kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Yang saya hormati Ustaz Rahmat selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SPT Hidayah, yang saya hormati Ustaz-Ustaz semuanya, peserta diseminasi budaya positif guru penggerak. Sebelumnya marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk meningkatkan profesional sebagai seorang guru. Yang kedua, salam serta sholawat semoga senantiasa melimpahkan kepada panutan guru terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan para berikutnya hingga akhir zaman nanti. Ustaz yang saya hormati, dari agenda ini kami berharap semoga kita semuanya menjadi guru yang produktif. Artinya apa? Guru yang senantiasa bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada peserta didik ataupun kepada lembaga ini. Untuk itu kami berpesan kepada kita semuanya, yang pertama adalah kita senantiasa meluruskan niat kita bahwasanya keberadaan kita di lembaga ini adalah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita meniatkan itu, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap langkah yang kita kerjakan, itu semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan itu menjadi jariah buat kita semuanya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi dari agenda ini kami berharap kita semuanya menjadi guru yang produktif. Apa cirinya? Guru produktif adalah guru yang senantiasa selalu memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian guru yang produktif adalah guru yang senantiasa selalu belajar, memperbaiki diri dan menyampaikan apa yang ia miliki untuk orang lain. Kemudian guru yang produktif adalah guru yang bisa menjadi teladan bagi semuanya, baik tatkala di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Mari dari sini kita bisa bersama-sama menjadi agen kebaikan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sehingga insya Allah setiap apa yang kita lakukan itu memberikan dampak positif kepada masyarakat dan bisa menjadi amal kebaikan kita kelak di akhirat. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rahmat Irawan selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga langkah-langkah beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang ia dapatkan bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di SDT Hidayah ataupun di sekitarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas sambutannya. Terus untuk menginjak acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara inti akan disampaikan Ustadz Roma tentang temanya tentang budaya positif ya. Terus mohon ketika nanti disampaikan acaranya mohon didengar terus disimak bersama-sama apa yang disampaikan Ustadz Roma. Kepada Ustadz Roma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ustaz Hazat. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ustaz Esti yang telah memberikan kesempatan kepada kami di guru penggerak, calon guru penggerak untuk memaparkan hasil pembelajaran kami selama kurang lebih 1 bulan ini seperti itu. Dan yang kedua saya mengucapkan kepada Ustazah, khususnya Ustazah yang tergabung dalam dikotnya Ustur, yang mana mohon maaf mengganggu waktunya seperti itu, yang kami minta untuk ikut dalam acara diseminasi ini. Oke, langsung saja Ustazah. Di sini saya memberikan judul yaitu diseminasi. Ya apa? Ini semacam aksi nyata ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Mulai dari merdeka, mulai dari diri sendiri, kemudian E itu elaborasi, R itu refleksi, D demonstrasi kontekstual, K-nya juga koneksi antar tadi, dan A-nya itu aksi nyata. Ini hampir mirip seperti pengibasan. Pengibasan. Ya. Oke, langsung saja. Ya, selamat datang. Saya ucapkan kepada Ustaz saja semua ya. Mari kita belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jujur ini saya agak grogius, agak deg-deg gimana seperti itu. Di depan saya sudah ada guru senior seperti Ustur, kemudian Gus Yuni dan Ustaz Tesis serta Ustaz yang lainnya. Nah, di sini bukan berarti saya di depan saya paham tentang materi seperti itu, tapi kita saling berdiskusi dan saling sharing seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan apa yang saya dapat di modul 1 ini, mulai dari sub modul 1 sampai sub modul 4. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama, jadi judulnya jelas ya, budaya positif. Nah, di modul budaya positif ini, di modul 1 terdapat beberapa aspek. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, ada disiplin positif. Kemudian, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti akan coba kita sharing atau kita kupas satu persatu seperti itu. Jadi ada 6 dari konsep utama modul budaya positif. Nah, oke, Ustaz-ustaz semua di sini semenjak kurikulum Merdeka digaungkan ya tahun kemarin, pembelajaran sudah mulai dirubah oleh pemerintah. Jadi pembelajaran sekarang yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Nah, di sini bisa panjenengan lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di saat ini kan kita cenderung mengajar itu masih secara klasikal. Secara klasikal itu menyamaratakan peserta didik seperti itu dengan satu metode atau cara. Nah, di kurikulum Merdeka ini pembelajaran sudah mulai dirubah dengan paradigma baru, yaitu secara terdiferensiasi. Jadi dengan melihat karakteristik setiap murid. Nah, panjenengan juga bisa lihat bahwa di kelas itu murid-murid kita itu
juga ya banyak karakteristiknya. Ada yang auditorik, ada yang aktif dan lain sebagainya. Nah ini masuk dari pembelajaran dengan paradigma baru yang mana nantinya akan tujuan mengarahnya ke mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ustaz apa ya? Apa aja elemen di profil pelajar Pancasila? Mandiri. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan menyala kritis. Ini sengaja saya pasang di sini supaya saya hafal dan anak-anak juga hafal seperti itu khusus. Oke, lanjut ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Nah, Ustazah, di sini konsep yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang Ustazah tangkap ketika mendengar kata disiplin apa disiplin? Taat, patuh ya. Berarti kita harus taat, patuh seperti itu. Nah, ini kalau disiplin, kalau tidak timbul dari diri kita, itu akan menimbulkan semacam ketidaknyamanan seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kayak tadi misalnya gini, setelah kita mempunyai peraturan yaitu bahwa anak-anak itu harus berangkat sebelum pukul 7.15 seperti itu. Nah, itu kan peraturan ya, yang mana bahwasanya disiplin itu motivasinya itu ekstrinsik, jadi dari luar. Karena ada peraturan itu, maka anak-anak ya mau tidak mau ikut atau mematuhi seperti itu. Nah, tetapi dalam dirinya itu belum tergali dari budaya positif itu. Makanya di sini dalam disiplin positif kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari bukan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi maksud dari disiplin ini kita menumbuhkan kesadaran itu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar timbul dari dalam diri siswa tersebut. Nah, sebelum masuk ke disiplin positif atau budaya positif, perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup jelas ya bahwa kita perlu makan, minum, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kalau kita amati, mungkin ada siswa kita ya yang kadang-kadang mohon maaf kayak caper, cari perhatian, kadang-kadang suka ngedori ustazahnya, bahwa mereka itu butuh kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Dan yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan di sini mungkin kita lihat atau pernah kita jumpai bahwasanya siswa yang ingin menang sendiri seperti itu. Nah, ini bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Terus kebebasan. Nah, kebebasan sering kita jumpai bahwa kebutuhan manusia yaitu kebebasan. Nah, sering kita jumpai kalau kita ngajar itu kan anak-anak kita itu sering kesana kesini wirawiri seperti itu, jalan di atas. Bahwasanya memang dia juga nalurinya atau bawaannya butuh kebebasan seperti itu. Dan selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini juga sering kita jumpai bahwasanya ketika kita ngajar anak-anak itu
asik apa? Mainan sendiri, apa sendiri. Nah, oh itu berarti kebutuhan dasarnya itu kesenangan gitu. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dari selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi hal-hal yang mendasari seorang untuk melakukan hal-hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Nah, jadi disiplin di sini atau apa ya namanya ya, untuk menghindari hukuman. Nah, kadang-kadang itu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Oh, saya berangkat pagi lah supaya tidak dihukum seperti itu. Saya ngerjakan PR lah supaya tidak dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsi. Jadi itu apa namanya ya? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukumannya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsi. Nah, ini juga masih ekstrinsi. Contohnya gini, saya mau kerjakan PR supaya nanti dapat nilai bagus dari ustaz seperti itu. Atau saya mau patuh di sini supaya nanti saya dapat hadiah dari ustaz. Nah, itu apa namanya masih tergolong motivasi dari luar seperti itu. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan, kemudian agar dapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau di sini sudah beda lagi saja. Kalau tadi yang dari luar ya, dari ekstrinsik dan kemudian yang ini dari intrinsik. Nah, intrinsik ini murid melakukan disiplin karena dia sadar, oh betul ya, saya harus seperti ini supaya saya itu bagus seperti itu. Atau menyadari bahwa tugasnya sebagai murid ya memang harus mengerjakan PR, harus berangkat pagi dan lain sebagainya. Nah, oke, di sini kita akan mengenal dari konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, berkaitan dengan budaya positif tadi ya Ustazah, bahwa konsep disiplin itu ada identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, sekarang kita lihat dari identitas gagal terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah hukuman. Hukuman jelas ya, yaitu banyak apa namanya hal yang terkandung di dalamnya. Jadi hukuman, kalau kita memberikan hukuman kepada siswa itu yang jelas pasti menyakitkan. Yang kedua, timbul rasa tidak nyaman baik dari siswa itu sendiri ataupun dari guru kita yang memberikan hukuman. Nah, kemudian ada rasa takut. Murid kadang-kadang takut ketika kita sudah memberi hukuman, besoknya lagi dia ketemu kita merasa takut seperti itu dan memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, sering kita lihat ya, oh, kamu tidak mengerjakan PR kenapa seperti itu? Udah sekarang langsung kerjakan PR disalin 5 sekalian. Nah, padahal si murid itu sebetulnya ingin menjelaskan, apa alasannya dia tidak mengerjakan PR sebetulnya. Jadi dia cenderung untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian selain hukuman, penghargaan. Nah, penghargaan ini ternyata termasuk proses disiplin dengan identitas gagal. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, cenderung tidak efektif. Nah, tidak efektif di sini apa ya namanya? Itu secara tidak berlangsung lama seperti itu. Nah, mereka cenderung disiplin ketika kita memberikan penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan,
mereka tidak mau seperti itu. Kemudian merusak hubungan, sikap iri. Nah, sifat iri ini yang dimaksud di sini ketika kita memberi penghargaan kepada murid A misalnya. Nah, murid B ini kadang-kadang muncul sifat iri. Oh, kok itu terus ya? Aku kapan tidak seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas di sini maksudnya misalnya gini, yang sudah mengerjakan PR bab 1 nanti ustazah kasih hadiah misalnya. Nah, sebetulnya dia mampu untuk mengerjakan sampai bab selanjutnya, tapi karena cuma bab 1 aja ya udah itu aja deh. Nah, ini udah dapat hadiah seperti itu misalnya ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, biasanya di sini kan jelas nampak kalau yang dikasih penghargaan itu anak-anak itu saja. Nah, itu kan sama juga membedakan seperti itu. Padahal semuanya punya hak yang sama. Nah, makanya sistem ranking ini dihilangkan di semenjak kurikulum 13 agar agar tidak terjadi kesendirian seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi kalau ustazah mendengar kata konsekuensi, apa yang terlintas di pikiran ustazah? Hukuman ya? Nah, hukuman seperti itu. Nah, hukuman konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Nah, jadi kalau kita tidak mengawasi seperti itu, anak cenderung untuk melakukan hal itu lagi atau kesalahan itu lagi. Kemudian dari konsekuensi ini kita perlu memonitoring berkelanjutan. Oh, gimana selanjutnya. Kemudian stimulus respon. Jadi kita perlu menstimulus terus-menerus dan kemudian merespon. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, murid cenderung untuk menghormati peraturan, tapi murid cenderung menghormati peraturan. Peraturan di sini seperti yang tadi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi dari ekstrinsik dari luar, tidak dari dirinya sendiri. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Jadi kita hukum, kita beri tugas tambahan. Nah, itu anak tidak merenungi atau kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Oh, saya tidak mengajarkan PR misalnya. Kenapa toh? Nah, tidak memberikan kesempatan anak itu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian, di sini ternyata ada konsep atau ada hal lain dari identitas gagal yang mana restitusi. Nah, restitusi ini yang saya pelajari di modul 1.4 bahwa dengan konsep restitusi ini bisa membuat murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita juga bisa menerapkan teori kontrol, atau dirinya si murid itu memegang kontrol sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, apa itu restitusi? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Oke, nah di sini pada kata restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pesan saja untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah pengertian restitusi. Jadi mereka salah itu tidak langsung kita beri hukuman atau beri konsekuensi, tapi di sini kita memberi kesempatan untuk
merefleksikan terlebih dahulu kesalahannya itu alasannya karena apa seperti itu. Terus hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tersebut. Nah, kemudian ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi bukan kita yang maksa ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari keputusan dasar yang mendasar tindakan, fokus karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusinya. Oke. Nah, sebentar saja ini saya sampaikan ya sebuah video pengantar tentang restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Oke, Ustazah, sambil sinami gitu. Sampai bawah saya jadi tegang lupa semua ini. Alasan masih. Oke, ya ini apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di atasnya topeng itu masih ada restitusi. Nah, restitusi ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ini sebagai penghukum. Nah, ciri-cirinya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa? Nah, ini mari kita saksikan bersama. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Oke, Ustazah, sebelum dimulai saya mau tanya dulu. Nah, dari 5 posisi ini ada posisi penghukum, kemudian posisi pembuat rasa bersalah, dan ketiga ada posisi teman, kemudian posisi monitor dan posisi manajer. Kira-kira posisi apa yang paling bagus, Ustazah? Manajer, ya. Tahu semuanya kata ya, gitu ya. Nah, ini oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Nah, 2 kali. ini posisi penghukum ya. Jadi posisi penghukum ini kita secara tidak langsung sudah menjadi siswa seperti itu. Jadi menghilangkan kesempatan mereka untuk mengkonfirmasi terlambat itu kenapa seperti itu. Nah, kita ya akhirnya murid itu menjadi takut seperti itu. Nah, bahkan kita memberi hubungan juga tidak sesuai dengan apa yang kesalahannya. Menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, nah itu dampak dari posisi guru sebagai penghukum. Nah, akhirnya itu yaitu dampaknya. Jadi kadang-kadang seperti kasus kelas berapa itu, jadi dia pas pelajaran mata pelajaran tertentu itu takut, takut tidak masuk sekolah seperti itu. Nah, ini posisi yang kedua yaitu sebagai selamat pagi, Bu. pembuat rasa bersalah. Kamu kenapa
Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang ketiga ada posisi teman. Jadi dari posisi penghukum, kemudian posisi membuat rasa bersalah itu masih kelihatan sisi negatifnya itu. Nah, coba kita lihat ini posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Kalau posisi teman ini ada bicaranya Iya Bu, agak lembut. Tuh Jadi saya seperti teman temannya sendiri. saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, yang keempat ada posisi pemantau atau posisi monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Nah, kamu ini punya? ada kata keyakinan. Nah, nanti akan kita bahas di slide ini. Dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini sekilas video mana ya? Adalah posisi kontrol Nah, yang ini- disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, jadi jelas ya Ustaz ya, 5 adegan dari posisi kontrol tadi. Yang pertama tadi ada menghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat apa tadi keempat Ustaz? Ya, oke. Kelima yaitu manajer. Nah, dari posisi itu sudah jelas ya bahwa yang paling baik adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer itu kita mengupayakan agar peserta didik itu bertanggung jawab dan mandiri dan timbul disiplin positif dari intrinsik dari dalamnya. Oke, lanjut ya Ustaz. Nah, di sini coba akan saya berikan sebuah perbedaan. Ada contoh satu kasus yang siswa sering tidak bisa mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit sambil kakinya diangkat. Nah, ini yang posisi kontrol seorang menghukum. Jadi kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kadang-kadang hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa kesalahan mereka seperti itu. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR yang setengah atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Ya, seperti yang tadi ya. Jadi di sini memberikan hukuman seperti itu atau konsekuensi. Nah, kalau di restitusi itu tahapnya guru menanyakan keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas dan atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi perlu kita garis bawahi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa ya namanya ya? Suatu keyakinan yang disepakati bersama di kelas tersebut seperti itu. Nah, yang mana juga telah disetujui oleh semuanya. Jadi ketika dia atau siswa itu tidak mengalami atau tidak mengulangi salah atau membuat kesalahan, nah, kita tanyakan dulu keyakinan kelasnya. Nah, kemudian kita pancing untuk
hal apa yang bisa untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini di restitusi itu guru terbuka dan semua menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ada semacam timbul kesinambungan antara guru dan siswanya. Nah, ini tadi ya 5 posisi kontrol restitusi tadi yang telah Ustaz ada lihat, ada pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita sepakat bahwasanya posisi kontrol restitusi yang baik adalah seorang manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama, contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita di posisi menghukum, pasti kita memberikan hukuman, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Gitu. Nah, ini posisi penghukum. Nah, kalau kita di posisi memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, bisa kita bilang, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Jadi apa ya? Kita sudah menjustis bahwa kamu salah. Berapa kali Pak Guru sudah mengingatkan. Nah, dari posisi teman, ayolah yang penting buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa ketika kita memposisikan sebagai teman, nadanya agak cenderung lemah atau lembut seperti itu. Tapi ini tidak baik. Nah, ini posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita langsung memberikan hukuman, kamu salah. Ya, kamu tahu konsekuensinya apa seperti itu. Nah, yang ini adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Nah, jadi kita tanyakan dulu kesalahanmu. Kenapa kok kamu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Apa alasannya? Kemudian setelah itu kita beri kesempatan pada mereka atau pada yang bersalah tadi, hal apa yang akan kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini perbedaannya. Oke, Ustaz, dari tadi saya menyampaikan keyakinan kelas tersebut. Nah, sebelumnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja seperti itu? Nah, kalau keyakinan kelas ini hal yang sudah kita sepakati bersama. Tapi kalau peraturan itu ya lebih memaksa, mengikat seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu dari diri sendiri. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Oke, sebelumnya saya tanya, kenapa kok kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa Ustaz? Kok kita memiliki peraturan agar selamat ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Agar sehat ya. Nah, hal seperti itulah bahwa agar selamat, agar sehat itu kan timbul dari diri sendiri seperti itu, dari dalam. Nah, ini kegiatan yang terus bagaimana kita keyakinan kelas yang sudah coba kami lakukan di kelas 4C. Nah, jadi di kelas 4C ini ada semacam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hal yang kita sepakati bersama seperti itu, yang mana gunanya itu supaya lingkungan atau kelas itu merasa nyaman seperti itu. Jadi kita sepakati bersama, hampir mirip seperti peraturan. Nah, jadi untuk tahap-tahapnya, yang pertama saya berdiskusi tentang peraturannya. Jadi kita coba, kira-kira kelas kita harus seperti apa peraturannya seperti itu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah,
misalnya seperti ini, dilarang kita tidak boleh mengejek teman seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita tidak boleh makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk tentang hal-hal seperti itu, maka terus kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini tahap yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini ada keyakinan kelas yang telah kami buat, yaitu yang pertama disiplin waktu, kemudian tertib beribadah, saling menjaga kebersihan dan kerapian kelas, bersikap berperilaku sopan dan saling menghormati, kemudian saling membantu dan bekerja sama. Nah, Ustazah di sini bisa kita lihat ya bahwa dalam tahap untuk menyusun keyakinan kelas itu anak-anak kita suruh nulis dulu saja. Kita nulis dulu hal apa yang kamu pengennya kelas kita itu seperti apa, seperti itu. Ada yang pengen misalnya kayak tadi harus berkata baik, tidak boleh mencela teman, kemudian harus saling menghormati, tidak boleh mukul dan sebagainya. Itu kan sama sebetulnya. Makanya kita gabungkan menjadi bersikap berlaku dan sopan dan saling menghormati. Nah, jadi bagaimana membutuhkan keyakinan kelas? Nah, di sini ada yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi bahasanya itu lebih terjabarkan, lebih luas dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini dibuat dalam bentuk positif itu kata-kata yang ditulis itu tidak memaksa. Jadi tidak dengan kata dilarang, tidak boleh, atau misalnya dilarang untuk atau dilarang makan dan minum sambil berdiri. Nah, di sini dibuat dalam bentuk kata positif, yaitu kan bisa juga dengan berperilaku sopan dan saling menghormati. Kemudian misalnya dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, ini bisa kita ubah dengan kata yaitu saling menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Cara seperti itu ya. Kemudian, keyakinan kelas ini dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak agar murid kita mengingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, selanjutnya yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, satu saja di sini di disiplin positif ya, pasti tentu tidak langsung berhasil. Ketika kita menerapkan restitusi itu tidak langsung berhasil, Ustazah. Jadi perlu waktu dan pembiasaan untuk memunculkan budaya positif seperti itu. Nah, apabila murid melanggar, hal apa yang harus kita lakukan seperti itu? Nah, di sini yang kami pelajari bahwa ketika murid itu melanggar sebuah keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama, itu kita perlu untuk menerapkan yang dinamakan yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Nah, menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, otomatis dia ketika kita dekati, ketika kita tanya, itu kan kadang-kadang langsung takut seperti itu. Nah, kita berusaha untuk menstabilkan identitasnya. Oke ya, saya ulangi lagi seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini kita terapkan apabila
ada siswa yang melanggar dari keyakinan kelas yang kita buat. Contohnya ini, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita berusaha untuk melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi gini, misalnya ada yang tidak mengerjakan PR seperti itu, kita tanya, kamu tidak mengerjakan PR? Tidak apa-apa. Kemarin ada teman kamu yang juga seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah itu pengertiannya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Nah, kita coba gali. Pas kamu lupa mengerjakan PR, pasti ada alasannya ya. Nah, jadi kita tanya gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi di sini kita tanyakan kembali. Nah, kamu tidak mengerjakan PR, alasannya ini. Nah, apakah kamu sudah melanggar dari keyakinan kelas kita? Nah, setelah itu nanti kita tanyakan hal apa yang bisa untuk memperbaikinya. Nah, ini oke, ini standar ya. Ini segi realisasi yang sudah saya lakukan. Ini kebetulan juga untuk tugas dari kita belum tidak apa-apa karena kemarin ada teman kamu. Nah, ini juga menstabilkan identitas. Nah, sekarang katanya kita belum mengerjakan pasti ada alasannya ya. Kenapa mereka? Juga melanggar dari keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas apa ya Pak yang melanggar? Iya, tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh ustaz-ustaz. Nah, mereka sudah tahu apa yang dilanggar. Nah, kira-kira apa yang akan mereka lakukan ke depannya? Oke, kerjakan tepat waktu. Nah, kalau mereka sudah kesalahannya dan tidak paham apa yang harus dilakukan, kedepannya kira-kira kita akan menjadi seperti apa? Bertanggung jawab dan lebih baik. Oke, kalau itu silakan dilanjutkan PR-nya. Kalau waktunya masih sekarang, jangan lupa nanti kalau gagal melanjutkan sampai yang berikutnya ya. Ya, ini adalah tahap dari segitiga restitusi Ustazah. Jadi yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan keyakinan, ya, hal apa yang perlu dibaiki ke depannya. Ini video. Ya, jadi kasusnya juga seperti itu. Ya, coba. Ya, sama. Oh, baru kembali kelas. Iya, laporan sampai mas sekarang kembali ke tempat dulu ya. Mas Albian tahu kenapa Ustaz panggil di kantor? Kenapa? Oke, Mas Albian membuang sampah sebenarnya di sengaja atau tidak Mas Albian? Tidak sengaja ya, ada Mas Albian tidak sengaja buang sampah di kelas. Kemarin tidak apa? Kemarin ada teman kamu yang kita menstabilkan identitas. Jadi kita apa ya? Tapi tidak langsung menghadiri bahwa murid itu salah sebenarnya. Sengaja buang sampah di kelas. Kita
kita menstabilkan identitasnya, semoga dia bisa apa ya, berpikir disiplin kemudian memvalidasi data yang baik. Kalau tidak begitu jalan pelajaran selanjutnya. Betul Mas Safian? Nah, Mas Safian tetap mengikuti pelaksanaan pikir kelas kan? Oke, tiap hari apa Mas Safian pikirnya? Oke, hari Senin. Mas Safian walaupun tidak sengaja membuang sampah di kelas, kemudian tapi ada hal baiknya Mas Safian tidak ingin terlambat pelajaran selanjutnya dan tetap melaksanakan piket. Nah, tapi apa yang dilakukan Mas Alfian juga telah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa Mas Alfian yang dilanggar? Oke, membuang sampah sembarangan di kelas. Berarti tidak menjaga kebersihan loh. Nah, oke, dari kesalahan itu kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Alfian ke depannya? Terus sama melaksanakan biasa dan kebersihan ya. Nah, Mas Alfian sudah tahu kesalahannya, kemudian tahu apa yang akan diperbaiki. Nah, kedepannya kira-kira apa yang Mas Alfian akan menjadi orang yang seperti apa Mas Alfian? Terus disiplin sama bertanggung. Oke, itu ya. Mas Alfian sudah tahu. Kedepannya nanti kalau Mas Alfian melaksanakan keyakinan kelas yang baik itu ya Mas Alfian ya. Oke, berikutnya tidak apa-apa, silakan Mas Alfian kembali kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Oke, Ustazah, kita tiba di akhir dari materi ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini apa ya, untuk menumbuhkan dari budaya positif di kelas kita. Nah, di sini tadi kita sudah mempelajari dari apa itu 5 posisi kontrol restitusi, kemudian restitusi apa. Jadi restitusi ini menurut saya setelah mempelajari dari modul 1 di grup penggerak ini apa ya, sebuah tindakan yang pas seperti itu, daripada kita memberikan hukuman kemudian memberikan ada penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan ini termasuk disiplin positif yang gagal. Ada banyak sekali segi apa ya, kelemahannya seperti itu. Nah, kemudian konsekuensi itu kalau kita terapkan juga di kelas itu tidak berjalan lama. Itu butuh pantauan dan butuh jangka waktu atau sering kita ingatkan terlebih dahulu. Jadi dari hukuman, dari penghargaan, dari konsekuensi itu timbulnya itu dari luar karena paksaan atau karena hal faktor dari luar. Tapi ketika kita punya restitusi, nah restitusi ini yaitu kita berupaya untuk menumbuhkan budaya positif itu dari dalam, dari intrinsik. Nah, yang mana pasti kalau kita menerapkan restitusi itu tidak langsung berhasil satu-satunya. Jadi butuh kesabaran, butuh proses. Nah, jadi dari restitusi ini nanti kita harapannya akan muncul budaya positif dari diri siswa seperti itu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memberi standar kepribadian, personal dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini kita berupaya untuk memposisikan diri kita sebagai posisi seorang manajer. Jadi tidak di posisi penghukum, di posisi memberi rasa bersalah teman atau posisi memberi konsekuensi. Nah, kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Kami persilakan bagi yang pengen bertanya, monggo.
Moga Us Yuni. Ini Ustaz, untuk menerapkan restitusi di sekolah kita yang kondisi anaknya macam-macam gitu ya, dan tentu saja juga banyak masalah. Nah, bagaimana menerapkan restitusi itu apabila itu masalah itu datang secara bersamaan? Kan kita harus menanamkan apa tadi? Memvalidasi itu menanamkan keyakinan. Secara dalam waktu bersamaan kita harus mengatasi satu persatu, itu kan juga membutuhkan waktu gitu ya. Itu saja. Terima kasih Saudara Yuni. Ya, ada pertanyaan ditampung atau langsung dijawab ya? Ya, langsung dijawab ya. Monggo pada Ustaz Rahmat. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ustazah Yuni, yang mana tadi pertanyaan kalau tidak salah apabila masalah yang anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi maksud dari disiplin ini kita menumbuhkan kesadaran itu tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar timbul dari dalam diri siswa tersebut. Nah, Terima kasih Ustaz Rahmat atas diseminasinya. Ya, terus mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukup sekian ya. Terus saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya Ustaz Ustazah. Semoga bermanfaat. Kepada Ustaz Rahmat saya ucapkan terima kasih atas materinya ya. Terus untuk acara hari ini, marilah kita tutup dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, kalau misalnya ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Perkenalkan, saya Ibu Yuni Dwi Lestari. Ya, saya ini adalah rekan dari Bapak Rohmat Irawan. Menurut saya, dari apa yang telah disampaikan Bapak Rohmat mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Dari pemaparan budaya positif ini, kami juga menjadi lebih tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer. Kemudian, bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik ini di dalam diri siswa dan diri kita sendiri. Nah, semoga dengan adanya diseminasi ini dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah SD Islam Terpadu Hidayah ini, sehingga dapat membentuk siswa-siswi yang berkarakter seperti harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan umur panjang, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, salam serta sholawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita, guru terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat kepada beliau Bapak Joko Giri dan Bapak Rohmat Irawan yang terpilih sebagai calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Semoga mereka berdua diberikan kemudahan dalam mengikuti setiap tahapan dan diberikan kelancaran untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang kedua, kegiatan diseminasi budaya positif ini semoga bisa menginspirasi kepada teman-teman guru dan mampu memberikan dampak positif dan budaya positif di lingkungan kami. Yang ketiga, semoga Bapak Joko Giri dan Bapak Rohmat Irawan diberikan kemudahan dalam mengikuti program guru penggerak dan diberikan hasil yang terbaik dan mampu memberikan pengaruh budaya positif di lingkungan kami. Sekali lagi, selamat mengikuti rangkaian program guru penggerak Manjada Wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Bersungguh-sungguhlah dalam mengemban amanah kebaikan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Demikian sedikit sambutan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih.